Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, pada saat pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau dengan suatu kerinduan ya Bapa. Engkau melawat kami Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu Engkau lawat ya Bapa. Engkau berkati Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, cinta-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami Bapa. Kami mau dekat dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Haleluya. Haleluya Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanmu. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih
kasih Bapa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami mau katakan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Masih berdiri Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian hitam atau putih. Tidak ada perbedaan bagi kita di hadapan Tuhan, kita sama. Haleluya. Kita angkat pujian ini hitam atau putih. Semua
persembahan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Tuhan saya minta Bapak Pardede pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang meresahkan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat pagi hari Bapa, kebaikan Tuhan tetap berlaku dalam hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah dekat lagu pujian penyembahan kami Bapak. Biarlah itu naik bagikan dupa yang harum menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kita akan memberikan program persembahan kami Bapak. Jadi kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah kami menerima berkat-berkat dari kami melalui usaha pekerjaan kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang bertugas saya persilakan. Kita angkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila
Kau mengenal hatiku. Kasihmu Bapa
dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan Engkau taruh pengurapan-Mu atas hamba-Mu, dan Engkau taruh firman-Mu di dalam hati dan pikiran hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan ini adalah kehendak Tuhan, firman Tuhan, suatu pewahyuan kepada kami, untuk kami bisa mengerti, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami semua dan menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus, kami mengundang kehadiran-Mu di sini, di tengah-tengah kami. Biarlah kemuliaan-Mu, biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi Bukit Sion ini, sehingga kami semuanya diberkati Tuhan dan beroleh kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami terima firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari tahun kemarin, ya 1 tahun lebih saya menyampaikan firman Tuhan, dan sampai hari ini, ya hampir 2 tahun. Temanya adalah Tuhan sedang memanggil umatnya. Bapak Ibu Saudara, umatnya itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bagian yang kedua, Tuhan memanggil orang berdosa untuk datang kepadanya. Tidak ada satupun di dunia ini orang yang benar, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita semuanya, termasuk saya yang berdiri di sini, kita semua orang berdosa. Berbicara tentang umatnya, Bapak Ibu Saudara, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan juga orang-orang yang akan menjadi percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kehidupan kita, Gereja Bukit Sion ini, bahkan juga Kota Pangkalan Bun ini, kota yang kita kasihi Bapak Ibu Saudara, itu ada satu tangan yang kuat yang mengendalikan, yaitu tangan Tuhan. Dan itu terangkum dalam rencana Tuhan yang besar. Tuhan menaruh visi di dalam hati dan pikiran kita semuanya, bahwa Tuhan mengasihi Kota Pangkalan Bun, dan Tuhan mau memberkati Kota Pangkalan Bun. Ya, lewat siapa Bapak Ibu Saudara? Lewat tangan anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mengikuti Dia, yaitu kita yang ada dalam ruangan ini, bersama-sama dengan gereja Tuhan yang ada di seluruh Kota Pangkalan Bun ini. Kalau kita mau supaya kota kita diberkati, kota kita dijamah oleh Tuhan, kota kita diselamatkan, kita harus membayar harga, Bapak Ibu Saudara, untuk keselamatan itu. Ya, kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan, bukan dengan setengah hati, tetapi dengan sepenuh hati kita berikan hidup kepada Tuhan. Makanya Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup di dalam Kristus. Kita ini adalah firman Tuhan yang bisa dibaca dan dilihat semua orang. Kalau di zaman Musa, firman Tuhan ditulis pada loh batu, tapi pada hari ini firman Tuhan ditulis pada loh hati kita, terpancar di wajah kita, terpancar dari karakter kita, terpancar dari gaya kita berbicara, dari gaya kita menyanyi, dari gaya kita menyampaikan firman Tuhan. Itu pancaran Kristus. Orang Kristen itu, Bapak Ibu Saudara, bawa damai.
Orang Kristen itu bawa sukacita. Kita menggambarkan Yesus yang kelihatan secara daging. Orang melihat kita, bukan kita yang mereka lihat, tapi orang melihat kita, orang melihat Yesus. Dan lewat pemberitaan Injil, dari karakter kita, dari kata-kata, dari gaya hidup kita ini, orang bisa datang kepada Tuhan. Di Markus, Tuhan berbicara tanda-tanda orang percaya, mereka mengusir setan. Itu jelas Bapak Ibu Saudara. Itu sama kayak kita ini orang Asia. Kita punya rambut hitam dan lurus atau bergelombang. Itu ciri fisik kita. Hidung pesek, kulit tidak gelap, coklat, kuning. Itu ciri kita. Orang Kristen juga punya ciri. Pengikut Kristus punya ciri, yaitu mereka mengusir setan. Mereka punya kuasa. Mereka punya Roh Kudus. Ya, ada dua tanda Tuhan di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, firman dan roh. Dan hati orang Kristen itu berbeda dengan hati orang dunia. Hati orang Kristen itu berfokus pada Yesus. Yesus itu punya karakter kasihnya yang besar. Orang Kristen itu punya karakter kasihnya yang besar, cintanya yang besar. Dan kalau kita punya kasih, Bapak Ibu Saudara, kasih itu terpancar di wajah kita. Kasih itu terpancar dari kata-kata kita. Kasih itu terpancar dari karakter kita. Dan kalau kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, kalau kita menyampaikan firman Tuhan dengan sepenuh hati, enggak setengah-setengah, seakan-akan inilah hidup kita. Kalau kita bermotor setengah hati, Bapak Ibu Saudara, sambil pegang motor, sambil pegang HP, atau nyetir mobil sambil pegang HP, kita bisa kecelakaan. Kebanyakan orang kerja, apalagi kalau orang itu pengusaha, dia nggak mungkin dia main-main dalam pekerjaannya. Dia nggak mungkin lalai dalam pekerjaannya, karena kalau tidak dia hancur dan bangkrut. Ini seharusnya saya minggu kedua menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tapi kami pergi ke Sukadana kemarin, Pak harian, ya, sampai ke Balai Bekuak sudah pertengahan. Itu saya lihat jalan dari sana rata-rata gereja, banyak gereja di sana. Ya, kami kerja dari pagi sampai malam. Ya, begitu hati-hati menangani ikan yang sangat sensitif. Sedikit salah air mati. Kalau kami main-main dalam pekerjaan, bawa ke sini biaya 2-3 juta habis, ikannya mati semua, hangus, gagal. Begitu pula kita dalam melayani Tuhan. Kalau kita main musik, kalau kita song leader, kalau kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh di dalam pekerjaan. Karena di gereja enggak mungkin dimarahin oleh gembala. Harus berbicara lemah lembut. Gitu. Tapi kalau kita kerja di luar, di perusahaan, kalau kita setengah hati kerjaan selesai, Bapak Ibu Saudara, kita dipecat. Ya. Kalau kita mau hadirat Tuhan hadir di dalam gereja ini, di dalam pelayanan kita harus sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Di dalam bermain musik pun kita harus sungguh-sungguh, kita harus belajar. Gak bisa kita main musik sembarangan. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan selama 2 tahun, bahwa Tuhan itu sedang memanggil umatnya. Tuhan itu sedang memanggil kita supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita itu memandang kepada Yesus dan melihat kepada Yesus. Kita melayani Tuhan bukan dengan logika kita, bukan dengan hati kita,
Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Bukan Tuhan yang mengikuti kita, tetapi kita yang mengikuti Tuhan. Dan apa yang kita sampaikan di sini ketika kita berdiri melayani Tuhan, itu bukan misi kita, bukan misi kita, tetapi itu adalah visinya Tuhan, rencananya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Kita ini hanya penyampai pesan daripada Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apa misi Tuhan, apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan. Pergilah ke segala bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan hari ini apa berita Injil? Bukankah Tuhan bilang, lihat ladang sudah menguning, tapi penuainya tidak ada. Pemberitaan Injil itu penting Bapak Ibu Saudara. Ini banyak kursi kosong, harusnya ini ditempati oleh jiwa-jiwa baru. Kalau kita lihat gereja kita, adakah orang yang tidak kenal Tuhan hari ini diselamatkan dan datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Berapa banyak jumlah kita? Kita punya misi itu, tapi apakah gereja Tuhan memikirkan ini, pemberitaan Injil kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus? Apakah kita minta Tuhan datang kepada mereka untuk menyampaikan firman? Lalu apa gunanya kita orang Kristen kalau kita tidak menjadi alat Tuhan? Apa fokus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah fokus kita untuk kehidupan kita atau fokus kita kepada Tuhan? Kalau kita fokus akan hidup kita dan keluarga kita, itu yang terutama, gereja Tuhan tidak akan berkembang. Seperti itu saja. Gereja Tuhan tidak punya kuasa, gereja Tuhan tidak punya mujizat. Bapak bandingkan gereja zaman sekarang dengan gereja di dalam Kisah Rasul, gereja mula-mula, apa bedanya? Kenapa? Kok di sana banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kesembuhan, banyak orang percaya bertobat? Mengapa ada orang seperti Paulus yang begitu jahat, tapi ketika dia menjadi pengikut Kristus, dia menjadi begitu gigih di dalam pelayanannya? Apa yang salah? Apa yang berbeda? Ya, kalau kita boleh bertanya pada pagi hari ini, apakah ada Roh Kudus di dalam gereja Tuhan hari ini? Kalau ada, di mana Roh itu? Kan Alkitab bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Pemberitaan Injil, Bapak Ibu Saudara, kalau Matius 28. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, Pangkalan Bumi, ujung bumi sampai Palangkaraya. Ya, samakah hati kita dengan hati Tuhan? Mungkin hati kita, wah, pekerjaan. Hati Tuhan apa, Bapak Ibu Saudara? Hati Tuhan beda. Ketika orang muda kaya datang sama Yesus, Guru, perbuatan baik apakah supaya saya bisa selamat? Lalu Yesus bilang, jangan membunuh, mencuri, berzina, dan segala macam. Lalu anak muda itu bilang,
semuanya itu sudah aku lakukan, apalagi yang kurang. Lalu Yesus menatap anak muda yang kaya itu. Kamu pulang ke rumah, jualah hartamu, kasih sama orang miskin, bagikan itu, kamu ikut aku. Dari firman Tuhan ini kita bisa memahami, saudara, pikiran Tuhan dengan pikiran manusia berbeda. Yesus tidak menginginkan harta dunia, tapi Yesus menginginkan hati manusia. Dia tidak mati untuk emas. Yesus tidak mati untuk emas, perak, uang, harta kekayaan. Yesus mati untuk manusia. Otak manusia yang berharga itu uang, harta kekayaan, pekerjaan, pendidikan dan segala macam. Itu pikiran manusia. Tapi bagi Tuhan, yang berharga itu manusia itu sendiri. Dari pengertian anak muda ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyampaikan satu pesan. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dan kita bisa mengecek isi hati dan pikiran kita. Hati kita ini ada di mana? Apakah kita fokus kepada Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil, atau kita fokus kepada kehidupan kita dan keluarga kita, tetangga kanan kiri muka belakang saya tidak peduli. Mau mereka hidup, mau mereka mati, mau mereka susah nangis tertawa senang, itu bukan urusan saya. Saya tidak perlu ikut campur. Yang penting saya dan keluarga saya selamat. Tuhan gak begitu, Bapak Ibu Saudara. Makanya hari ini kita membaca tentang bagaimana pola pikir Tuhan di dalam kehidupan kita, dan bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita manusia ini. Kita buka, saudara, di dalam Hosea 6 ayat 3. Ini tema yang saya sampaikan selama hampir 2 tahun. Hosea 6 ayat yang ketiga. Ya, Hosea 6 ayat yang ketiga saya bacakan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dari Hosea 6 ayat 3 ada 2 yang diambil pengertiannya. Pertama, Tuhan menginginkan supaya manusia itu mengenal Tuhan yang sebenarnya. Bahkan kata-kata di situ dikatakan marilah kita mengenal. Satu, dan yang kedua, dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tuhan huruf besar. Itu kalau diterjemahkan Bapak Ibu Saudara, YHWH, bukan Elohim atau Adonai. Ya, YHWH. Tuhan Israel, yang dikatakan Tuhan kepada Musa, akulah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita diminta oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan. Dan bagian yang kedua, siapa yang berusaha untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan, dia pasti menemukan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Ini pengertiannya kurang lebih sama. Kitab Yesaya
ayat 6 sampai 7. Kalau sudah ketemu saya bacakan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan di sini, Tuhannya itu huruf besar semua, THUHN. Itu YHWH. Ya. Kalau Tuhan huruf kecil, itu biasanya, atau Allah huruf kecil, itu biasanya diterjemahkan dengan Elohim atau Adonai. Tapi kalau Allah huruf besar, itu diterjemahkan YHWH. Ya, karena orang Israel tidak akan menyebutkan nama itu, terlalu suci. Ya. Jadi Tuhan meminta kepada manusia untuk mencari Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua dari Yesaya 55 ini adalah mintalah belas kasihan Tuhan. Jadi Hosea 6 ayat 3, Yesaya 55 6 sampai 7, pengertiannya kira-kira sama. Intinya adalah mari datang kepada Tuhan. Terus kita buka lagi Bapak Ibu Saudara, Yesaya 65 ayat 1, ini juga sama. Terlalu banyak ayat Alkitab seperti ini berulang-ulang kali. Yesaya 65 ayat yang ke-1. Ya, ini sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Yesaya 65 ayat yang pertama, Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku berkata ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Ayat ini berbicara kepada kita semua, ya, di Bukit Sion. Saya tidak berbicara di gereja lain. Saya juga tidak berbicara tentang Yesaya dan bangsa Israel di zaman Yesaya, karena mereka sudah tidak ada. Ayat ini ditujukan kepada kita yang ada dalam ruangan ini, bahwa Tuhan mau memperkenalkan dirinya, bahwa Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita, meskipun kita tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan tentang Tuhan. Tuhan sedang berinisiatif untuk memulai suatu hubungan, supaya kita itu menanggapi kehadiran Tuhan itu. Bukankah di Wahyu Tuhan katakan barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Terus kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, Yeremia 33 ayat 3. Pengertiannya kurang lebih sama. Selalu Tuhan yang mengajak setiap orang untuk datang kepadanya. Yesaya 33, Yeremia 33 ayat 3. Kalau sudah ketemu saya bacakan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berseru, berteriak dengan suara nyaring kepada Tuhan, panggillah nama Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya. Dia akan memberitahukan satu pewahyuan kepada kita, suatu rahasia yang disingkapkan tentang rencana Tuhan, kehendak Tuhan, berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita tahu apa yang terjadi besok?
lusa, minggu depan, tahun depan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita tahu apa yang terjadi atas kota Pangkalan Bun ini dalam 1 bulan ke depan, 2 atau 3 bulan? Atau apakah kita tahu apa yang terjadi atas bangsa Indonesia ini untuk 10 tahun ke depan? Bapa di sorga tahu, dan Dia bisa menyingkapkan itu kepada kita. Bukankah dikatakan bahwa Tuhan tidak akan melaksanakan segala rencananya, kehendaknya, tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya para nabi? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, ketika di zamannya Samuel, pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering, sehingga di zaman moyangnya Daud, yaitu kitab Rut